Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Rifani Putri Junais, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Sebelum saya menjelaskan materi saya, namun sebelum itu, saya punya sebuah quote seorang bijak mengatakan bahwa sebaik-baiknya ilmu yaitu apa yang bermanfaat untuk orang lain. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah saya, bermain dan permainan anak usia dini. Materi pertama yaitu teori pendidikan anak usia dini. Yang pertama, teori Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif memiliki 4 aspek, yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Adapun tahap-tahap perkembangan di masa Jean Piaget dibagi dalam masa-masa perkembangan, yaitu masa sensori-motori 0-2 tahun, masa praoperasional 2-7 tahun, masa operasional konkret 7-11 tahun, dan masa operasional formal 11-17 tahun atau sampai dewasa. Yang kedua ada teori Lev Vygotsky. Teori ini disebut dengan teori belajar sosial. Vygotsky mengungkapkan bahwa perkembangan manusia melalui interaksi sosial yang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Yang ketiga itu ada teori behavioral. Teori ini mengemukakan perspektif seluruh perilaku manusia itu berasal dari lingkungan. Teori ini fokus bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Penggagas teori ini adalah John B. Wilson, B.F. Skinner, dan Ivan Pavlov. Mereka berfokus bahwa pengalaman seseorang sepanjang hidupnya yang berperan membentuk sikap ketika dewasa. Selanjutnya yaitu teori bermain. Yang pertama ada teori Information Processing Model. Teori Information Processing Model adalah teori dasar bermain kemudian anak akan memperoleh pengetahuan. Teori ini yaitu teori tentang pemrosesan informasi pada memori manusia. Teori ini memandang memori manusia yang bekerja seperti memori pada komputer. Yang kedua itu ada teori arousal. Menurut teori ini, bermain disebabkan adanya kebutuhan atau dorongan agar sistem syaraf pusat tetap berada dalam keadaan terjaga. Bila terlalu banyak terstimulasi, arousal akan meningkatkan sampai batas yang kurang sesuai dan menyebabkan seseorang akan mengurangi aktivitasnya. Sebagai contoh, ketika anak memperoleh permainan baru, maka arousal akan meningkat. Kemudian, anak akan melakukan eksplorasi terhadap mainan tersebut. Yang ketiga itu ada teori kebutuhan. Anak adalah individu yang memiliki minat yang unik, pengalaman, keterampilan, serta kebutuhan agar dapat memberikan pembelajaran. Maka, guru perlu memperhatikan kebutuhan anak. Salah satu tingkatan kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan kognitif. Untuk itu, memperoleh pengetahuan melalui bermain, dengan demikian kebutuhan setiap anak akan terpenuhi. Selanjutnya teori permainan. Yang pertama ada teori rekreasi yang diajukan oleh Moritz Lazarus. Teori rekreasi menyebutkan bahwa tujuan bermain adalah memulihkan energi yang telah terkurang saat bekerja. Tenaga ini dapat dipulihkan dengan cara melibatkan diri dalam permainan. Yang kedua ada teori biologis yang diusung oleh Carl Gross. Teori ini menyatakan bahwa permainan mempunyai tugas-tugas biologis untuk melatih bermacam-macam fungsi jasmani dan rohani untuk menghadapi masa depan anak dengan bermain. Yang ketiga ada teori klasik. Teori ini mengatakan bahwa kegiatan bermain pada anak disebabkan karena adanya kelebihan tenaga pada diri anak. Yang keempat ada teori kognitif yang digagas oleh Jean Piaget. Piaget mengungkapkan bahwa bermain mampu mengaktifkan otak kanan dan kiri secara seimbang dan membentuk struktur syaraf serta mengembangkan pilar-pilar syaraf pemahaman yang berguna untuk masa depan. Selanjutnya ada karakteristik bermain anak tahapan 0-3 tahun. Usia 0-1 tahun, pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari anak pada usia ini. Karakteristik anak usia bayi yaitu mempelajari keterampilan motorik, mulai dari berguling, merangka,
duduk, berdiri, dan berjalan. Usia 2-3 tahun, anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik sesuai yang dilalui anak usia 2-3 tahun, antara lain, anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitar. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Yang kedua itu, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan berceloteh, kemudian salah 1-2 kata kalimat yang belum jelas maknanya. Yang ketiga itu, anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditentukan oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik bermain anak tahapan 3-6 tahun. Tahapan bermain anak usia 3-4 tahun yaitu perkembangan motorik anak terdiri dari perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Pertumbuhan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkak, melompat, berlari ke sana kemari, dan menunjukkan kebanggaan dengan prestasi. Sedangkan usia 4 tahun, anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi mengambil risiko seperti jika anak dapat naik tangga dengan 1 kaki, lalu dapat turun dengan cara yang sama, dan memperhatikan waktu pada setiap langkah. Selanjutnya, tahapan bermain anak usia 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun merupakan bagian dari anak usia dini. Usia ini secara umum merupakan anak dalam rentang prasekolah. Tahapan bermain anak usia 5-6 tahun mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainan. Sedangkan pada usia 5-6 tahun ditandai dengan bermain khayal dan berpura-pura. Pada masa ini, anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. Seringkali anak hanya sekadar bertanya, tidak terlalu mempedulikan jawaban dan diberikan walaupun sudah dijawab, anak akan bertanya terus-menerus. Selanjutnya ada prinsip perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, yaitu adanya perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dan yang kelima, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Selanjutnya ada metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara atau teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter anak akan dapat memfasilitasi perkembangan berbagai potensi dan kemampuan anak secara optimal, serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak. Adapun metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan di taman kanak-kanak atau taman usia dini yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, metode karya wisata, dan metode sosiodrama atau bermain peran. Selanjutnya, ada peran guru dalam kegiatan bermain anak, antara lain sebagai perencana, sebagai pendidik, sebagai fasilitator atau pengajar, sebagai penilai, dan sebagai pengasuh. Adapun permainan untuk melatih motorik anak, yaitu menggambar, mewarnai, bermain play-doh, melipat kertas, menggunting kertas, dan meronceh, serta menempel dan melepaskan stiker. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.